mempertanyakan tentang Yesus itu adalah Tuhan. Saya nanya ke pendeta, saya nanya kenapa Yesus itu Tuhan gitu. Dia cuma jawab karena dialah Allah, dialah Roh, dialah Bapa gitu ya kan. Dialah Tritunggal. Tapi menurut saya yang pernah saya baca gitu di Alkitab ya, dulu sebelum masuk Islam, Yesus itu nggak pernah yang ngomong atau dia nggak pernah bicara bahwa dia tuh Tuhan. Dia tidak menyatakan dirinya Tuhan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresia Lisanauli. Saya dulu beragama Kristen Protestan, sekarang saya Islam. Oke, Mbak boleh bertanya ya, sebelum masuk Islam agama apa yang dianut? Tadi Kristen kan ya? Iya, Kristen Protestan. Bagaimana latar belakang keluarga dalam menjalani agama tersebut? Keluarga terima sih. Saat masuk Islam? Saat masuk Islam awalnya enggak. Tapi lambat laun lama-lama terima. Oh gitu. Jadi latar belakangnya waktu di Kristen sebagai jamaah biasa atau bagaimana? Biasa, jamaah biasa. Oke, baik. Kapan pertama kalinya Mbak merasakan adanya kegelisahan atau ketidakcocokan dalam keyakinan lama? Itu dari saya SMA sih. Dari mulai SMA. Rasanya bagaimana dulunya? Rasanya kayak ini mau kemana ya? Ini gimana ya gitu. Kebimbangan kebimbangan. Nggak bisa dijelaskan ya? Iya ya. Jadi cari tahu. Jadi banyak cari tahu, banyak nanya-nanya jadinya. Gitu. Nanyanya dulunya ke siapa? Apakah ke guru agama? Ke teman-teman sekitar. Teman-teman sekitar. Kemudian momen apa sih yang membuat Mbak jadi lebih nyaman mengenal agama sekarang Islam gitu? Yang bikin nyaman terus mengikuti itu apa Mbak? Dulu zaman kuliah teman saya banyak yang kan karena saya kuliahnya malam ya, masuknya jam 6 sore gitu. Itu banyak yang sholat nih awal-awal. Sholat terus abis itu saya awalnya sih cuma nitip-nitip doa karena kan belum bisa sholat ya. Nah dari situ saya ngerasa banyak yang ngajak ayo sholat gitu. Terus saya ngerasa mereka kayak happy abis sholat tuh kayak mukanya cerah, happy gitu, kayak tenang gitu. Jadi kayak gitu sih. Itu yang bikin mulai tertarik betul-betulnya di situ ya. Iya. Jadi mereka setelah sholat kayak ngerangkul. Gitu. Terus dulu berarti dari awal sudah suka dengan Islam, tidak membenci Islam ya? Iya. Awal. Kalau saat itu kalau ada yang mengatakan Islam itu begini begitu, Mbak gimana? Gimana? Kalau dulu waktu masih menjadi seorang Kristen itu kan banyak juga yang membenci Islam, mengatakan Islam itu begini-begini. Iya. Itu Mbak bagaimana? Apakah hanya mendengar atau merasa apa iya sih gitu? Enggak sih, malah saya kayak jangan rasis dong gitu kan. Malah kayak gitu. Saya kayak kalau ada yang menilai Islam ngapain sih masuk Islam gitu kan. Saya cuman ya nggak usah rasis, itu kan pilihan dari diri sendiri, dari hati. Jadi saat mulai mendekat ke Islam nih udah sering melihat teman-temannya sholat, merasa damai gitu. Kemudian apakah masih sering ke gereja atau sudah mulai mengurangi? Emang dari SMA itu udah nggak ke gereja sih. Nah, kemudian saat memutuskan mau masuk Islam,
itu kan biasanya ada momen yang benar-benar yang membuat Mbak itu iya benar nih udah aku yakin. Itu yang apa yang membuat Mbak yakin untuk masuk agama Islam? Waktu itu kan banyak permasalahan ya. Waktu dulu banyak permasalahan, terus saya punya temen dan di situ kayak ada suatu kumpulan majelis gitu ya. Saya ikutin, saya banyak nanya, terus saya rasain mereka tuh kalau kumpul gitu saling rangkul, saling kayak saling sayang gitu ya kan, kayak tenang gitu. Kalau misalkan kita lagi ngobrol itu kan biasanya kan sama aja dengan ngaji ya Bu ya. Jadi saya ngerasa kayak oh ini kayak keluarga gitu. Jadi kayak saya nemuin satu keluarga di luar dari keluarga inti gitu. Nah, kemudian setelah masuk Islam, ini syahadat tahun berapa ya Mbak ya? Maaf. Syahadat 2 kali malah. Kan sama itu kan sama ibu yang kedua. Yang pertama itu 2000 berapa ya? 2013 atau 14 gitu. Cuman karena itu belum ada sertifikat kan, nggak pakai sertifikat karena cuman majelis biasa. Jadi 2023 kayaknya sama ibu. Ya. 2023 iya, itu sama MCI. Sebelum mendapat sertifikat pun tentunya sudah sholat, puasa segala macam gitu kan Mbak ya? Iya, belajar sedikit-sedikit. Oh gitu. Itu yang dalam hal ibadah yang membuat Mbak paling lebih kusuk itu dalam ibadah itu ibadah apa? Oh ini tahajud. Tahajud. Iya, saya pernah 40 hari karena saya ada permasalahan ya. Saya benar-benar Allah pasti tolong saya nih. Coba saya tahajud lah gitu kan. Awalnya cuma sehari, lama-kelamaan kayak nagih gitu, kayak oh nyaman. Tahajud tuh kayak sholat sepertiga malam tuh kayak benar-benar ketemu Allah gitu. Kayak ngerasa oh Allah ada di dalam diri saya gitu. Oh Allah ada di kolbu saya gitu. Jadi saya ngerasanya gitu sih. Banyak orang yang bergumul tentang konsep ketuhanan. Apa sih yang membuat Mbak mulai mempertanyakan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saya mempertanyakan tentang Yesus itu adalah Tuhan. Itu waktu itu saya nanya ke pendeta. Saya nanya kenapa Yesus itu di banyak yang manusia banyak yang nyebut Yesus itu Tuhan gitu, manusia beragama Nasrani. Dia jawab karena dialah Allah, dialah Roh, dialah Bapa gitu ya kan. Dialah Tritunggal. Tapi menurut saya yang pernah saya baca gitu di Alkitab ya. Dulu sebelum masuk Islam, Yesus itu nggak pernah yang ngomong atau dia nggak pernah bicara bahwa dia tuh Tuhan. Dia tidak menyatakan dirinya Tuhan gitu. Jadi yakin bahwa memang di dalam kitab suci Mbak itu tidak ada yang bahwa tidak ada yang bicara bahwa di situ dia Tuhan, Yesus itu Tuhan. Iya. Belum pernah menemukan. Ayat itu. Di Injil tuh dulu saya waktu pas pencarian, maksudnya pencarian jati diri yang saya baca itu Yesus nggak ada di dalam Alkitab itu sembahlah aku, nggak ada, dia nggak ada omongan seperti itu. Oh gitu ya. Terus bagaimana proses kebenaran itu? Apakah melalui membaca, berdiskusi, atau merenung sendiri? Dalam proses setelah merasa yakin, terus bertanya tadi ya.
ke temannya, terus akhirnya sampai ke pendeta, ya kan? Nah, dalam proses pencarian itu mana yang paling membuat Mbak itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam itu memang benar dan Allah itu memang esa? Itu sih di tahajud saya itu, pas saya jalanin tahajud 40 hari itu. Jadi saat sudah masuk Islam, Udah masuk Islam. baru bahwa yakin benar-benar Allah itu esa. Iya, Sebelumnya masih ada kebimbangan atau gimana? nggak kebimbangan, kayak tetap tenang, punya ketenangan. Cuman benar-benar Allah ada gitu pada saat saya jatuh gitu. Kayak gitu. Terus? Ya pada saat saya ada masalah. Jadi saya benar-benar ngerasa dijabah gitu. Semua persoalan saya tuh dituntaskan gitu sama Allah tuh pada saat saya ngejalanin tahajud. Gitu. Nah, waktu baru-baru masuk Islam nih, kan orang tuanya sekarang udah menerima ya, Menerima. dan udah tahu. Kan banyak sekali pertentangan sebelumnya kan iya. ya. Itu waktu itu dalam situasi seperti itu, Mbak caranya bagaimana untuk menghadapi situasinya? Saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah karena orang tua saya nggak mengizinkan beribadah di dalam rumahnya. Kos gitu maksudnya? Iya, saya ngekos. Kos gitu, karena memang pingin ibadah dengan baik dan benar gitu. Setelah menjadi seorang Muslim, apa perubahan terbesar yang Mbak rasakan dalam diri maupun kehidupan sehari-hari setelah masuk Islam? Setelah masuk Islam kayak ngerasa tahu arah jalan pulang. Itu kayak kesadaran diri. Jadi nggak asal jalanin hidup aja, kayak tertata gitu. Bisa diperjelas dengan detail rasanya? Rasanya tuh kayak setelah masuk Islam itu rasanya ya tenang, damai, terus kayak lebih bisa mengontrol perkataan, perbuatan, terus mengontrol pikiran gitu. Iya. Setelah masuk Islam ini tentu saja banyak ujian-ujian ya Mbak ya. Iya. Ujian yang terbesar di dalam diri Mbak itu apa? Ujian itu awalnya sih rumah tangga saya ya. Yang kedua diri saya sendiri kemarin. Cuman sekarang sih saya udah mulai merasa lebih baik, jadi pribadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu ada permasalahan, saya kena mental health kan. Terus karena itu sih kenapa saya kena gangguan kecemasan, itu awalnya karena saya terlalu khawatir dengan keadaan rumah tangga yang sebenarnya emang gimana ya, nggak ada tujuan gitu, kayak nggak ada tujuan dalam rumah tangga saya. Itu sih permasalahan itu. Oke. Nah, siapa sih sosok atau sumber ilmu yang paling membantu Mbak dalam menjalani agama yang hakiki ini? Saya sebenarnya belum gimana ya, banyak sih kayak orang-orang sekitar saya tuh sekarang kayak saya ketemu MCI ya kan, saya lebih kayak mengenal orang tuh kayak semua orang tuh patut dipercayai kalau mereka itu baik gitu, nggak apa ya, nggak mengerikan yang orang bilang di luar sana, kayak ketemu orang baru itu hati-hati gitu. Cuman
Kalau sekarang saya ngerasa, ya itu saya ngerasa gimana ya? Saya ngerasa kayak hidup saya lebih tertata aja. Jadi lebih ke MCI itu lebih berkeluarga gitu ya? Iya, berkeluarga. Jadi yang Mbak dapat dari MCI itu apa, Mbak? Kayak apa ya? Kayak merangkul, kayak ngerasa kayak seneng gitu, happy gitu. Ngerasa happy, ngerasa kayak dianggap ada gitu. Oke, baik. Terus ajaran apa dalam Islam yang paling membuat Mbak merasa diperhatikan, dituntun atau diselamatkan secara batin? Apa ya? Ajaran apa? Apakah ngaji? Apakah Iya sih, kayak ngaji. Saya punya, karena sekarang udah zamannya canggih ya, online ya. Saya lebih kayak ngaji, hipnoterapi gitu. Ngaji. Ada guru saya namanya Wendy Mikael. Itu online sih memang, cuman dia tuh kayak benar-benar ngerasa hidup saya setiap hari bisa saya jalanin, karena kan saya punya gangguan kecemasan nih. Ya kayak gitu sih. Sekarang tentang ibadah nih Mbak, sholatnya sekarang sudah gimana? Apakah udah Sholatnya bagus? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah, cuman ya kayak sholat apa namanya? Sunnah. Sunnahnya tuh belum terlalu ya. Belum terlalu. Pelan-pelan insya Allah ya Mbak ya. Jika ada yang disampaikan pesan kepada orang yang masih ragu tentang mencari kebenaran, apa yang ingin disampaikan Mbak? Yang ingin disampaikan, nggak usah ragu, karena Islam itu indah. Karena Islam itu benar-benar ada ketenangan dalam Islam tuh, ada, benar-benar ada. Kayak gitu sih. Udah habis pertanyaan. Oke, baik Mbak, terima kasih sekali atas masukan yang diberikan kepada teman-teman yang masih ragu dalam pencarian Islam, dan terima kasih juga sudah memberikan cerita perjalanan hidup untuk meraih hidayah ini. Semoga tambah istiqomah ya Mbak, dan doakan kami juga untuk selalu istiqomah mendampingi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mu'alaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga Mu'alaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mu'alaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pensyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mu'alaf. Selain program pensyahadatan, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mu'alaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mu'alaf-mu'alaf ataupun muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki muslim secara minoritas. Mu'alaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mu'alaf Center Indonesia mengajak kepada saudara muslim
di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mualaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mualaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mualaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mualaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mualaf Center Indonesia, bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777887762 atas nama Mualaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mualaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.